بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izzai rahimakumullahu jami'an. Kembali kita duduk di sini untuk mempelajari, mendalami firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada malam hari ini kita sudah masuk tahun baru Hijriyah dan sudah masuk malam yang keempat ya. Malam yang keempat dari bulan Muharram ini. Dan di bulan Muharram ini kita banyak mendapatkan mitos-mitos atau hal-hal yang mana orang itu tidak mau melaksanakan sesuatu karena dikatakan karena berada di bulan Muharram. Sebenarnya apa sih yang Nabi katakan tentang bulan Muharram ini? Bulan Muharram diambil dari dua kata, dari kata haram dan hurmah. Haram itu ada dua makna, seperti yang kita katakan tadi. Jadi Muharram itu diambil dari dua kata. Haram itu dilarang, makanya ada beberapa hal di bulan Muharram ini dilarang, termasuk diantaranya yaitu berperang. Itu sifatnya kalau kita melawan, kita yang kaum muslimin yang menyerang, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau sifatnya bertahan, kita diserang, maka mau tidak mau kita harus melawan. Kita harus melawan karena kondisi kita walaupun bulan Muharram dan walaupun dilarang, tapi kalau kita yang diserang, maka kita berkewajiban untuk bertahan atau melawan. Dan bulan Muharram ini diambil dari kata hurmah. Hurma itu artinya kemuliaan. Dan hurma ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita sering mengatakan hormat, menghormati. Itu asalnya bahasa Arab, dikata hurma, kemuliaan. Kemuliaan itu artinya apa? Yaitu menghormati. Karena dia mulia, makanya kita menghormati. Jadi hormat itu berawal dari kata bahasa Arab, makanya kita tinggal menambah huruf imbuhan me dan i saja. Jadilah menghormati. Asal katanya hurmah, itu kemuliaan. Dan bulan Muharram itu bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahi alladzi tad'unahu al-Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariḍah qiyamul lail. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua hal. Yang pertama, sebaik-baik puasa setelah Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram. Itu yang pertama. Yang kedua, dan sebaik-baik sholat setelah sholat yang wajib yaitu sholat qiyamul lail, itu melaksanakan sholat at-tahajud.
Berarti dalam hadis ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, karena banyak kemuliaan-kemuliaan itu, diantaranya yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram ini. Sebelum kita bahas hadis ini, kita ingin kembali sejenak tadi masalah Muharram ini. Jadi banyak mitos-mitos di antara kaum muslimin tentang bulan Muharram ini. Ada yang tidak boleh, bahkan ada yang berlebih-lebihan. Bahkan ada yang berlebih-lebihan karena bulan Muharram akhirnya apa? Tidak boleh menikah, tidak boleh jalan, tidak boleh bepergian, tidak boleh yang lainnya. Padahal Muharram itu artinya bulan yang kemuliaan, bulan yang penuh dengan mulia. Dia kata hormat tadi, mulia. Tapi ada juga yang kebablasan maksudnya, yaitu apa? Saking menghormatinya muncullah kesyirikan di situ, muncullah banyak kesyirikan di situ. Di antaranya apa? Di antaranya dibuatkanlah minyak sumbawa. Dibuatkannya minyak sumbawa di bulan Muharram ini. Pada malam sekian, bulan sekian, tanggal sekian dibuatlah minyak sumbawa. Dan itu pun konotasinya luar biasa. Makanya muncullah parade dahulu, ada namanya parade minyak sumbawa ya. Ternyata ada banyak nama minyak sumbawa itu. Ada minyak ampin kakak. Tahu tanya minyak ampin kakak ya? Ampun kata minyak, ampun abang kata. Ya, konotasinya obat kuat maksudnya. Konotasinya ke obat kuat. Yang kita permasalahkan bukan bukan minyak sumbawanya, tapi mengkhususkan waktu pembuatannya. Kenapa harus bulan itu dan malam itu? Padahal kan kapan saja boleh kita membuatnya. Terlebih lagi sebelum membuat minyak sumbawa itu di bulan Muharram itu ada ritual-ritualnya. Ada ritual-ritualnya. Di antaranya apa? Menyembelih hewan. Di antara yang paling mudah itu adalah menyembelih ayam jantan yang paling kuat, jenisnya luar biasa. Dicari jenis yang paling tidak ada, yang dicari yang tidak pernah kalah. Disembelih, dicampurkan ke dalam minyak itu. Dicampurkan ke dalam minyak itu. Darahnya maksudnya, darahnya. Dan dagingnya itu tidak boleh dimakan, dibuang. Mubazir tidak. Pertama sudah mubazir, darahnya yang masuk ke situ, boleh nggak kita minum darah, menggunakan darah? Tidak. Allah telah mengharamkannya. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Allah telah mengharamkan apa? Al-maitah, bangkai, dan juga ad-dam, darah. Allah telah mengharamkan darah, baik itu meminumnya, menggunakannya atau memanfaatkannya, tidak boleh. Kenapa? Karena darah. Darah itu darah yang kotor lagi, maka tidak boleh kita menggunakannya, kecuali darah yang segar yang kita transfusi, itu boleh. Tapi kalau sudah keluar, kita minum lagi atau kita gunakan, maka itu sudah darah kotor yang tidak boleh dimanfaatkan. Nah, di sini malah digunakan, dicampur di dalam minyak tersebut. Apa alasannya? Agar tambah kuat, agar khasiatnya bertambah. Makanya muncullah nama-nama. Saya hitung tuh ada puluhan nama minyak sumbawa itu, dengan ciri khasnya masing-masing. Dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi luar biasa. Apalagi katanya kalau turun hujan di bulan Muharram itu, tadi ini sudah ada mendung-mendung kalau di Sumbawa itu. Masih mendung nggak? Apa mitosnya? Kalau ada hujan di bulan Muharram, di malam Jumat, ini malam Jumat nggak? Malam Jumat tidak. Itu akan diambil airnya, dicampurkan ke minyak itu. Khasiatnya lebih katanya. Tadi mendung tadi. Pertepatan lagi ya. Itu di antara mitos-mitos yang ada. Sehingga ada orang yang terlalu takutan, ada orang yang terlalu berlebih-lebihan. Maka sikap kita, yaitulah seperti apa yang Nabi SAW sabdakan kepada kita. Kita menghormatinya dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah puasa tadi. Nah, mari kita bahas hadis ini.
Hadis yang dibacakan tadi, yang kita bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah alladzi tad'unahu al-Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan yaitu berpuasa di bulan Muharram. Puasa apakah itu? Apakah puasa selama sebulan penuh atau ada hari tertentunya? Nah, mari kita bahas satu persatu. Secara kasat mata, kalau kita bicara masalah per bulan, maka bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nah, di sana ada bulan yang di bawah setelah Ramadan, bulan yang paling baik lagi. Bulan yang paling baik setelah Ramadan. Bulan apa tadi? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Di bulan Ramadan ada puasanya, ada nuzul Qur'annya, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Dan di bulan Muharram itu juga ada puasa, namanya puasa Asyura. Puasa Asyura. Dari kata Asyarah yang artinya tanggal 10. Tanggal 10. Berarti tanggal 10 kita disunnahkan melaksanakan ibadah puasa. Terus bagaimana dengan puasa-puasa yang lainnya? Kalau puasa-puasa sunnah yang lainnya, kalau Senin Kamis itu puasa yang tiap bulannya ada. Puasa yang tiap bulannya ada. Kalau puasa tanggal-tanggal bulan yang tengah itu, yaitu tanggal-tanggal putih 13, 14, 15 Hijriah, itu tiap bulan ada. Maka itu tidak termasuk. Atau bulan Syawal misalnya yang ada 6 hari itu. Kata para ulama, itu puasa yang ada kaitannya dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Ramadan. Makanya Nabi mengaitkan, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan bulan Syawal, 6 hari Syawal, maka puasanya seperti setahun. Berarti tidak bisa berdiri Syawal ini, harus digandeng dengan bulan Ramadannya. Berarti tidak bisa menyaingi bulan Muharram ini. Maka bulan yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Kembali ke bahasan kita masalah tanggal 10 tadi itu. Di tanggal 10 itu, insya Allah kalau di kita ini akan bertepatan dengan hari Kamis. Kalau tidak salah ya, akan bertepatan dengan hari Kamis. Maka boleh kita menggabungkan niat kita untuk melaksanakan ibadah puasa itu dengan 2 niat dalam satu hari. Niat puasa Asyura dan sunnah Kamis dibolehkan. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, boleh juga kita melaksanakan satu sholat dengan 3 niat, yaitu masuk masjid, karena kita masuk masjid maka sunnah tahiyat masjid. Kemudian karena kita baru wudhu juga boleh juga langsung melaksanakan sunnah wudhu. Dan juga karena mengiringi sholat maka boleh juga kita melaksanakan qabliyahnya. Maka 3 sholat di situ, sunnah wudhu, tahiyatul masjid, dan qabliyah dengan melaksanakan satu sholat karena bertepatan waktunya. Sama juga dengan nanti insyaallah puasa Asyura ini, karena bertepatan dengan hari Kamis, maka kita boleh menggabungkan niat kita puasa Kamis Asyura. Kemudian di hari itu juga termasuk di semua kita ini ada juga umat muslim yang lainnya yang membuat yang namanya bubur suro, mesura. Pernah dengar nggak? Ya, mesura. Yang semua tahu ya. Kalau di Jawa itu syuro, mesuro, nasi suro namanya. Ada orang Jawa nggak? Ya, ya, ya. Ada sebagian daerah di pedalaman Sumbawa ini masak namanya mesura, bubur, jenisnya bubur. Dan itu dimakan pada hari itu. Kalau niatnya dimakan pada hari itu, maka dia atau mereka sudah berlawanan dengan apa? Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi nyuruh kita berpuasa, kok dia malah bikin nasi. Ya, buat nasi, buat bubur untuk ngajak orang makan. Berarti sama saja
dengan tidak sengaja mengajak orang untuk meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya misalnya kalau dia membuatnya untuk berbuka. Dia membuatnya untuk berbuka. Tapi jangan ada embel-embel mesyuaranya. Apa bedanya dengan yang lainnya kan? Ada embel-embelnya mesyuarah. Kalau mau iya silakan bikin saja. Kalau dia niatnya dibikin, dibuat untuk dimakan oleh para orang-orang yang berpuasa, maka itu hal yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, kana lahu minal ajri, maka sungguhnya dia akan mendapatkan pahala puasa min ghairi ayyan qasa min ujurihim syai'an, dengan tanpa mengurangi puasa orang yang pahala orang berpuasa itu. Luar biasa. Walaupun dia tidak berpuasa misalnya, tapi kalau dia buat makan untuk orang berpuasa, maka pahalanya sama. Bedanya kalau dia melaksanakan puasa, tetap puasanya tidak berkurang. Orang buat juga yang ngasih makan juga dapat pahala, walaupun beda jenis pahalanya. Beda jenis pahala, beda tingkatannya maksudnya. Beda tingkatannya. Kalau itu nggak apa-apa, tapi jangan ada apa? Embel-embel mesyuarah. Apa maksudnya itu? Jangan mengkhususkan sesuatu, membuat sesuatu yang Nabi tidak pernah mengkhususkan. Karena Nabi sudah mengkhususkan puasa, ya kita melaksanakan puasa. Bisa ngerti sampai sini ya? Bisa ngerti ya? Jadi Nabi menyuruh kita untuk berpuasa di tanggal 10 itu. Nah, kembali ke hadis yang tadi itu mengenai puasa Asyura ini, tanggal 10 bulan Muharram ini. Dalam hal ini ada 4 kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam puasa Asyura ini. Kondisi yang pertama, setelah kita mempelajari jejak, bukan jejak digital ya, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ternyata Nabi juga pernah melaksanakan ibadah puasa sebelum berhijrah ke Madinah. Bahkan sebelum mendapatkan wahyu, bahwa ternyata bangsa Arab juga pernah melaksanakan puasa Asyura ini jauh sebelum Islam datang. Dan itu juga merupakan tradisinya bangsa Arab. Itu mereka berpuasa di tanggal 10 itu bulan Muharram itu. Artinya apa? Bahwasanya ternyata umat-umat terdahulu juga melaksanakan ibadah puasa Asyura. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, ternyata Nabi mendapati penduduk Madinah, diantaranya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi Yahudi itu sudah menempati Madinah jauh sebelum Nabi diutus ke muka bumi ini. Apa harapan mereka? Dengan harapan ada Nabi dari kalangan mereka. Jadi orang-orang Yahudi ini setelah membaca kitab Taurat mereka, bahwasanya akan ada Nabi akhir zaman yang tempat hijrahnya di Madinah atau munculnya di Madinah. Akhirnya mereka berbondong-bondong ke Madinah, menempati Madinah tersebut. Terbukti di saat Nabi berhijrah ada 3 bangsa Yahudi di situ. Ada bangsa Quraidah, ada Nadir, ada Qainqa. Sudah menempati Madinah berapa ratus tahun yang lalu sampai Nabi berhijrah di situ. Nah, setelah Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi ternyata mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari Asyura itu, tanggal 10 Muharram. Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa? Akhirnya orang-orang Yahudi mengatakan, Allah memenangkan Nabi Musa di hari itu, di hari 10 bulan Muharram itu, di saat Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa sampai ke ke lautan, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan segala macam kekuasaannya. Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan para sahabat-sahabatnya. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan kami berpuasa sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan, kepada Allah, kata orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa nahnu ahaqqu minhum. Kita sebagai umat Islam lebih berhak kepada mereka, katanya. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa di tanggal 10 itu.
Fasumu antum, maka puasalah kalian, karena kitalah yang lebih berhak dari mereka. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, ketika Allah menurunkan kewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada kaum muslimin. Man syaa'a falyasum wa man syaa'a falyatruk. Barang siapa yang mau berpuasa, hendaklah dia berpuasa. Kalau yang tidak mau, ya tidak mengapa. Yang sebelumnya Nabi menganjurkan. Nah, setelah Nabi berhijrah, turunnya puasa Ramadan, Nabi hanya apa? Menganjurkan, tidak menekankan. Sebelumnya Nabi perintahkan, makanya kita dapat banyak hadis di situ. Dapat hadis, kok di sini dianjurkan, kok ini dikasih pilihan. Nah, inilah kesimpulannya 4 hal tadi. Yang ketiga tadi apa tadi? Jadi setelah Nabi diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, akhirnya Nabi memberikan pilihan kepada kaum muslimin, silakan yang berpuasa silakan, yang tidak pun tidak mengapa. Kenapa? Karena ada yang lebih utama, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemudian kondisi yang keempat, yaitu setahun sebelum Nabi wafat. Setahun sebelum Nabi wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Asyura ini, mengatakan apa? Nabi juga bersabda bahwasannya puasa 1 hari di Asyura ini tukaffiru as-sanah al-madiyah, akan menghapus dosa selama 360 hari. Setahun. Ya. Setahun. Jadi puasa sehari menghapus berapa? Menghapus dosa 360 hari. Luar biasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, wa in ishtul al-amal qadim fil amil qadim. Kalau seandainya aku hidup di tahun depan, maka la asuman tasi'ah, maka aku akan berpuasa di tanggal 10-nya. Dan di hadis yang lain juga Nabi juga bersabda, man arada an yasum falyasum yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Barang siapa yang hendak berpuasa Asyura, maka hendaklah dia berpuasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Berarti tanggal 9, 10, 11. Itulah kondisi yang keempat. Namun setelah tiba tahun berikutnya, Nabi sudah wafat. Dan Nabi belum sempat puasa di tanggal 9 ataupun di tanggal 11-nya. Nah, dari sini kondisi yang keempat ini ulama memberikan kesimpulan tentang puasa Asyura ini. Yang pertama, boleh puasa hanya tanggal 10 saja, seperti yang Nabi katakan tadi, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tanggal 10 saja. Yang kedua, boleh 2 hari saja. Boleh 2 hari. Dan 2 harinya ada 2 pilihan. Bisa tanggal 9 dan 10, bisa juga tanggal 10 dan 11. Mungkin ada yang tidak sempat puasa di tanggal 9-nya, bisa 10 dan 11-nya. Atau mungkin ada orang yang cuma 2 hari saja, 9 dan 10, mungkin 11-nya mau safar misalnya, boleh. Ada banyak pilihan. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga apa? Boleh 3 hari. Boleh 3 hari. Bisa tanggal 9, 10 dan 11. Ini semuanya ada perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanggal yang 10 saja, itu perintah Nabi, dari sabda Nabi, dan Nabi melaksanakannya. Hanya 10 saja itu, tanggal 10 Muharram. Nabi melaksanakannya. Kalau yang 2 dan 3 itu, Nabi baru merencanakannya. Yang 2 hari ini, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi law ishtu fil 'am al-qadim la asumna at-tasih. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Kemudian juga ada hadis yauman qablahu wa yauman ba'dahu, sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Jadi kondisi yang kedua ini tanggal 9 dan 10 dan 11 itu baru rencana Nabi. Nabi belum sempat melaksanakannya, tapi Nabi memerintahkannya. Kondisi yang ketiga ini hasil ijtihadnya para ulama. Setelah menggabungkan dari beberapa hadis yang ada, maka ulama mengatakan boleh puasa 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Penggabungan dari hadis yang ada. Ini diantara yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, karena sudah jam 1 lewat ya. Jam berapa tadi? Masih? Jam berapa tuh? Yang dinding. Masya Allah. Entar lagi qiyamul lail gitu ya. Di sana juga jam 12 ya. Masya Allah. Ini banyak syubhat ini. Iya. Sana jam 12, ini jam setengah 2. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala yang ada kaitannya tentang haram ini kita bisa kita bisa memahami dan mengerti insyaallah. Insyaallah mengenai muharram ini karena masih banyak, insyaallah kita akan bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Apa sih sebagai seorang muslim, apa yang harus kita laksanakan di bulan Muharram ini agar kita tidak salah melangkah, karena banyak mitos-mitos yang sering kita dengar di masyarakat kita sehingga kita ragu-ragu, oh ini nggak boleh, ini tidak boleh, dan hal-hal yang lainnya. Jadi mari kita Nabi laksanakan di bulan Muharram ini. Wallahu ta'ala alam. Silakan, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, kita buka diskusi. Silakan. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Nah, bagaimana bagi para wanita ini yang belum menggantikan puasanya ini? Apakah dia bisa mengambil kami atau mengganti puasa, atau mengganti puasa dulu, ataukah bisa melaksanakan puasa sebelumnya? Nah, bagi wanita. Ya, ini melihat keutamaannya yang sangat luar biasa. Ternyata di sana ada orang-orang yang punya hutang di bulan Ramadan ya, yang belum sempat dia bayar. Atau ibu-ibu yang masya Allah luar biasa, pasti ada hutangnya, karena mereka orang-orang yang istimewa. Setiap bulannya pasti ada tamunya. Inilah luar biasanya para wanita itu. Kalau laki-laki, kalau mau ke bulan harus naik pesawat dulu agar bisa sampai ke bulan. Ini ummahat, ini ibu-ibunya, bulan datang ke dia, datang bulan kan. Masya Allah, sangat luar biasa. Ya, kalau kita memperhatikan, menggantikan puasa itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau puasa yang lainnya selain Ramadan itu hukumnya sunnah. Termasuk juga apa? Termasuk juga bulan puasa Asyura ini. Nah, kalau menurut ilmu fikih, ketika berhadapan yang wajib dengan yang sunnah, manakah yang kita dahulukan? Maka yang kita dahulukan yang wajib dahulu. Makanya kepada semua yang punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, harus segera melunasi hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Lagi kita kan tidak tahu kapan ajal kita kan. Lagi ini musim-musim corona ini, musim pandemi ini, kita nggak tahu kapan Allah menjemput kita. Maka segera ya membayar hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat wah masih lama katanya. Kita punya waktu 11 bulan ya. Dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Ya.
Syaban. Ada banyak waktu kita mengganti. Tapi ingat, ketika jatuh tempo, kalau ada orang yang ambil uang bank itu tempo, maka ada denda ya. Denda enggak? Allah tidak punya denda. Tapi Allah punya siksaan nantinya kalau kita menunda-nunda, sehingga banyak di antara kita yang melalaikannya. Maka harus dia mendahulukan yang wajib dahulu. Harus dia mendahulukan yang wajib dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh enggak dia menggabungkan puasanya? Dia niatkan juga mengqadha, menggantikan puasanya sekaligus apa? Sekaligus dia puasa Asyura. Tidak bisa. Kenapa? Karena statusnya beda status. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah. Maka kita tidak boleh menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah. Tidak boleh. Harus wajib sendiri. Kalau sunnah boleh digabung. Sunnah Senin Kamis, sunnah Asyura, sunnah yang lainnya boleh digabungkan. Boleh digabungkan karena sama-sama sunnah. Tapi kalau yang wajib maka tidak boleh digabungkan dengan yang sunnah. Harus sendiri dia. Nah, ketika orang itu punya hutang, maka segera dia harus mendahulukan hutangnya dahulu. Tetapi masalah boleh tidak dia bukan mendahulukan, dia melaksanakan ibadah Asyura. Boleh. Masalah bolehnya boleh, tetapi tidak dikatakan sebagai ibadah yang utama. Kenapa? Karena dia telah mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Yang wajib ini dia tunda-tunda nanti, tapi dia malah semangat melaksanakan yang sunnah. Seharusnya kan dia harus semangat melaksanakan yang wajib, baru setelah itu dia melaksanakan yang sunnah. Karena sunnah ini apa? Menutupi yang wajib. Ibaratnya ini ada gelas plastik ya, ada bocornya itu. Kita sibuk mengisi air tapi tidak menambal yang bocor ini. Ya, apa yang terjadi? Ya, ujung-ujungnya kan tidak pernah penuh ini. Maka tambahlah kebocoran dulu nih, tambah dulu, setelah penuh baru kita isi air. Nah, begitu juga yang wajib itu. Kita tutupi yang wajib dahulu, sudah sempurna wajibnya, baru kita isi dengan yang sunnah-sunnah. Bisa ngerti maksudnya? Itu maksudnya wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Masih lama waktunya. Silakan yang mau curhat. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa? Ya. Mengqadha salat. Masya Allah. Ya. Jadi sholat itu hukumnya apa? Rukun dia. Rukun itu lebih tinggi dari wajib. Ada sunnah, ada wajib, ada rukun. Rukun itu lebih tinggi daripada yang wajib. Kalau yang wajib tidak meninggalkan dia berdosa. Tapi kalau orang yang meninggalkan rukun maka batal. Karena kalau ada orang yang sengaja meninggalkan sholat, batal keislamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka kata Nabi telah kafir. Telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini kita harus juga memperdalam. Apakah semua orang yang meninggalkan salat dikatakan kafir? Kan begitu kan? Apakah semua orang yang meninggalkan salat dikatakan kafir? Nah, tergantung niatnya. Ada orang yang masih menyatakan bahwasannya salat hukumnya wajib atau fardu atau rukun.
maka ketika dia tidak pernah sholat sama sekali, maka dia orang yang kafir, nggak pernah sama sekali sholat, dia dikatakan kafir. Yang kedua, sebelumnya ada orang yang mengatakan sholat itu hukumnya tidak wajib. Yang pertama, ada orang yang apa? Orang yang mengatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka telah kafir dia. Orang yang kedua masih mengatakan rukun, tapi nggak pernah sholat, maka dia kafir juga. Orang yang kedua, yang ketiga maksudnya, yang ketiga, orang yang menyatakan sholat itu hukumnya wajib, tapi sholatnya masih sekali dua kali. Demi sholat, belum dikatakan kafir. Belum dikatakan kafir. Ada orang yang sholat juga, tapi masih bolong-bolong. Kalau yang ketiga ini banyak bolongnya, hanya 1-2 kali sholatnya. Yang keempat ini banyak sholatnya, tapi banyak bolong-bolongnya. Masih banyak bolong-bolongnya. Maka itulah yang Allah mengancam dia, wailun lil musalli. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa? Banyak bolong-bolong sholatnya. Ada orang yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Yang kelima, rajin sholatnya tepat waktu, rajin sholat tapi nggak tepat waktu. Maka dia berdosa karena nggak tepat waktu. Ada orang yang tepat waktunya, ini tingkatannya luar biasa. Cuman tepat waktu, masalah sempurna, tapi tidak khusyuk. Itu tingkatan yang ke-6. Yang paling tinggi adalah tepat waktunya, sempurna wudunya, dan khusyuk sholatnya. Itu yang paling tinggi. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat sulit ya. Sulit sekali itu. Kenapa? Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat bersama imam, dari takbir bersama imam selama 40 hari lamanya, maka dia distempel Allah bebas dari kemunafikan. Nggak munafik orang. Apa syaratnya? Sholat selama 40 hari nggak pernah telat, takbirnya sama dengan imam. Masya Allah, itu orang bebas dari kemunafikan, dan dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sering lalai, tidur, malas, sibuk dengan pekerjaan, piket lagi ya, banyak, susah. Untuk seminggu saya susah, apalagi 40 hari ya. Itulah godaannya. Itulah godaannya. Nah, orang yang Masya Allah, ternyata dia ini adalah dia taubat atau hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelumnya nggak pernah sholat, atau sholat sedikit-sedikit, atau jarang sholatnya, ya, atau jarang meninggalkannya, ya kan gitu, banyak kondisinya. Nah, ketika ada orang yang hijrah atau bertobat misalnya, apakah dia wajib mengqadha sholatnya yang pernah ia tinggalkan? Pertanyaan yang pertama adalah, dia hafal nggak berapa jumlah sholat yang ia tinggalkan sehingga harusnya mengqadha? Hafal tidak? Nggak hafal ya. Kalaupun dia hafal misalnya, gimana cara mengqadhanya? Bayangkan sehari saja ada 17 rakaat. Kali berapa tahun dia nggak sholat? Kali berapa tahun dia nggak sholat? Setahun saja itu nggak sholat. Kali berapa? 17 kali berapa? 360 hari. Berapa rakaatnya harus ditinggalkan? Gimana teknisnya? Maka kesimpulannya adalah cukup dia dengan bertaubat saja. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Nabi bersabda, at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu bisa menghapus dosa sebelumnya. Dan taubat itu tidak hanya diucapkan dengan lisan saja. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama, menyesali perbuatannya. Dia harus menyesal dalam dirinya. Harus menyesal, sebenar-benar menyesal.
Yang kedua, dia harus meninggalkan perbuatannya itu. Artinya dia harus sering sholat lagi. Dan yang ketiga, dia harus bersemangat untuk senantiasa melaksanakan itu, sholatnya. Itu benar-benar dikatakan taubatan nasuha, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau hanya lisan saja, tapi nggak ada tiga hal ini, itu namanya taubat sambal sesambung, atau sambal apa namanya? Ya, sambal-sambal yang lainnya, taubat sambal, bilang pedas tapi tetap macam makan. Taubat tapi sering melaksanakan. Jadi itu syaratnya, wallahu ta'ala. Kalaupun orang yang mengqadha salat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kondisi. Kata Nabi, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha atau dzakaraha. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, barang siapa yang ketiduran atau lupa, maka hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya atau ketika dia bangun. Bukan karena meninggalkan selamanya, tidak. Dia hanya lupa satu sholat. Kenapa lupa atau ketiduran? Ini misalnya saya pribadi pernah merasakan, karena biasanya kan kita sering sholat berjamaah, tiba-tiba kita safar, kita mengira sholat, ternyata setelah isya ternyata kita belum sholat zuhur tadi. Hanya karena baru ingat langsung sholat. Ini namanya mengqadha. Mengqadha itu artinya melaksanakan kewajiban di luar waktunya. Kapan kita ingat, maka di waktu itu juga kita melaksanakan sholat zuhur walaupun di waktu isya. Mana yang didahulukan di luar atau isyanya dulu? Nah, tergantung kapan ingatnya. Kalau ingatnya masuk waktu isya, sudah iqamat misalnya, maka dahulukan isyanya, dahulukan yang punya waktu dahulu. Baru setelah itu kita melaksanakan sholat zuhur yang kita ingat tadi. Saya ngerti ya? Itu bukan menjamak, namanya mengqadha. Kita isya dahulu dengan imam, baru kita melaksanakannya dengan terpisah, mengqadha. Saya ngerti ya? Wallahu ta'ala alam. Masih ada waktu? Silakan. Taubat. Tapi setelahnya itu malah jatuh lagi dalam maksiat. Maka taubat kita sebenarnya diterima atau Ya, taubat lagi. Ya, dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yadhnibu thumma yastaghfirullah. Yadhnibu thumma yastaghfirullah." Maka Nabi SAW, tidak ada satupun seorang hamba, kata Nabi SAW, dia bermaksiat, kemudian taubat lagi, bermaksiat lagi, taubat lagi, sampai itu terus. Kata Allah dalam firman hadis qudsi, qad ghafartu lahu. Aku telah mengampuninya. Kenapa? Karena sungguhnya dia yakin dia punya Rabb yang Maha Pengampun. Makanya setiap dia berbuat dosa, dia bertobat. Dosa bertobat lagi. Artinya apa? Dia yakin bahwasan dia punya Rabb yang Maha Pengampun, makanya dia bertobat, tobat sampai apa? Sampai bersih kan? Ya sama seperti saat kita punya pakaian kotor, cuci enggak? Cuci lagi, kotor lagi, cuci lagi. Itulah namanya manusia, kan pasti lalai, lupa, ya enggak? Dan kita ini pasti punya itu. Nah, setiap kita lalai, lupa istighfar lagi sampai Allah mengampuni dosa kita. Begitulah diri kita ini yang kotor, yang kita mandi lagi sampai kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah hidup seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dia lalai, lupa, kembali bertobat, kembali ke jalan yang benar, kembali lagi sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud saya. Ya. Intinya jangan pernah lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena sudah kotor, buang saja, dia yang baru, tidak. Itu namanya pemborosan. Sama dengan diri kita, percuma saya tobat, sudah banyak dosa saya. Tidak. Berarti dia tidak yakin punya Rabb. Dia nggak yakin punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia melupakan Allah. Allah pun melupakan dia. Allah meninggalkan dia dengan maksiatnya sampai mati dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillah.
thumma na'udzubillah min dzalik. Baik, ini yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah masuk. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.